Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Yulisiana dari Prodi PGSD kelas C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2020. Di sini saya akan mereview materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat atau pengertian filsafat. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata filsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, dan mencintai. Dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, dan mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Kemudian filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nah, itu tadi pengertian dari filsafat sendiri. Dan sekarang kita akan masuk tentang pengertian filsafat Pancasila. Nah, berikut ini pengertiannya. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita yang dituangkan dalam suatu sistem dari Rustan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila dari Noto Nagoro. Kemudian yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Oke, kita lanjut ya. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Nah, yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian, sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, yang artinya Oke, kita lanjut ya. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai ciri yang berbeda dengan filsafat-filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, ini dia. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan tentang inti-inti Pancasila, yaitu meliputi Tuhan yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Kemudian rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang terakhir adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
Oke, jadi kesimpulannya, membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran-kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Dan wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dianggap mencakup kesemestaan. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.